Pemirsa DPD PDI Perjuangan kembali menggelar lomba miksologi arak Bali serangkaian bulan Bung Karno yang berlangsung di Taman Sukesada Ujung, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem pada Minggu 23 Juni 2024. Lomba ini bertujuan untuk menggali dan mengembangkan kearifan lokal Bali, salah satunya adalah arak Bali. Koordinator Lomba Miksologi Putu Gede Wiwin Gunawasika mengatakan lomba miksologi arak Bali diprakarsai oleh Wayan Koster selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Bali, di mana saat menjabat Gubernur Bali telah menerbitkan Pergub Bali nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Tujuan dilaksanakan lomba ini untuk menggali dan mengembangkan kearifan lokal Bali, salah satunya adalah arak Bali, mengembangkan bakat-bakat miksologi dan bartender dalam meracik minuman, serta semakin menggencarkan penggunaan arak Bali sebagai salah satu minuman yang tidak kalah bersaing dengan produk sejenis dari luar negeri dari segi rasa maupun keunikannya. Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus Bupati Karangasem I Gede Dana mengucapkan terima kasih kepada Wayan Koster karena memilih Karangasem menjadi tempat pelaksanaan lomba miksologi ini, di mana UMKM Arak Bali di Kabupaten Karangasem sudah ada 2.486 rumah tangga yang mengolah arak. Perda nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali, judulnya, tapi yang lebih banyak diolah di pasal-pasal tersebut adalah arak Bali. Sehingga dari perda yang dibuat oleh Pak Wayan Koster bersama DPRD, itu sejatinya ingin mengamankan, menyelamatkan, menata budaya khas Bali, terutama tata kelola arak Bali. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali sekaligus Gubernur Bali periode 2018-2023 Wayan Koster mengatakan, dipilihnya Karangasem untuk melaksanakan lomba miksologi arak Bali dikarenakan dari 8 kecamatan di Karangasem, 6 kecamatan masyarakatnya hidup dari aktivitas mengolah arak. Dulu arak Bali tidak bisa diproduksi dan diperdagangkan. Atas keprihatinan itulah setelah dilantik menjadi Gubernur Bali, Wayan Koster mengeluarkan kebijakan dengan Peraturan Gubernur Bali nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Sejak diterapkan, produksi arak makin meningkat, kemasan semakin bagus, dan branding arak semakin kuat. Sampai sekarang ada 48 brand produk arak Bali yang sudah mendapat izin dari Badan POM dan mendapatkan pita cukai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sekarang hotel dan restoran di Bali sudah menggunakan bahan arak Bali sebagai minuman. Bahkan arak Bali sudah ekspor ke luar negeri, di mana arak Bali tidak kalah dengan minuman luar negeri. Semenjak dikeluarkannya Peraturan Gubernur Bali nomor 1 tahun 2020 ini, produksi arak makin meningkat. Kemasan arak semakin bagus. Branding arak makin kuat. Sekarang sudah ada 48 brand produk arak Bali yang mendapat izin dari Badan POM dan mendapat pita cukai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan sekarang hotel restoran di Bali sudah mulai menggunakan bahan arak Bali ini sebagai minuman, ada koktail segala macamnya. Pembukaan lomba miksologi arak Bali ditandai dengan bersulang arak Bali. Di saat bersamaan ada sekelompok wisatawan mancanegara asal Belgia yang ikut menonton lomba. Wayan Koster pun langsung mengajak wisatawan untuk mencoba arak Bali. Mereka sangat antusias untuk mencoba dan mengaku rasa arak Bali sangat enak, tidak jauh berbeda dengan minuman dari luar yang pernah dicoba wisatawan tersebut. Saputra Bali TV.